Assalamualaikum Pak Mardiko. Waalaikumsalam. Bisa dimulai nggih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Abuya Kiai Haji Mahfud Syobari selaku kesepuhan dan pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Yang kami hormati Presiden Sontoloyo, Bosman Mardiko Wowik Prasetyo, para profesor, para guru besar, para kiai, khususnya Kiai Haji Nurul Huda Jazuli yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam 28 Ramadan, kita bisa bertemu, bisa berjumpa, meskipun hanya menggunakan media telekomunikasi Zoom ini. Terus terang, Mas Mardiko, kami ini seperti ketiban bulan Lailatul Qadar. Amin. Karena banyak yang meragukan kami bisa mengundang panjenengan hadir di yang setiap 1 minggu sekali kita juga mengadakan pertemuan dengan para tokoh bangsa dalam wadah Forum Peduli Bangsa. 1 minggu yang lalu kita juga berdiskusi dengan Mas Sandiaga Salahuddin Uno dan Pak Happy Trenggono untuk membahas situasi dan kondisi negeri kita saat ini. Dalam Forum Peduli Bangsa ini banyak profesornya, banyak guru besarnya, para kiainya, banyak habaibnya, dan pada waktu itu banyak yang merequest untuk bisa menghadirkan Bosman Sontoloyo, Mas Mardiko di dalam forum ini. Terima kasih. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Cuma mohon maaf, karena ini memakai media Zoom, maka tidak semua dibuka, hanya mic-nya Abuya Kiai Haji Mahfud Syobari saja yang kita buka. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan suratul Fatihah yang akan dibuka langsung oleh Abuya Kiai Haji Mahfud Syobari. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. الفاتحة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين أصحابهم وأزواجهم وآل بيتهم جميع العلماء والشهداء والصالحين جميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحر من لدن آدم إلى الملك أمه صلاح الجميع الأولياء يا الله وإلى حضر الجميع الأهل معلى أهل البقع وأهل الزنبل وأهل الفرات وجميع المشاعر في أي البلدان يا الله إلى أحد جميع الطرق المعتبرة وتعالى الصوفية وإلى أحد جميع المذاهب الأربعة وجميع مشايخنا ومعلمينا وإلى أحد جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات يا الله بهذا الاجتماع يا الله حسن مقاصدنا ويسر أمورنا وحفظ أمرنا يا الله بهذا الاجتماع يا الله سلمنا وجميع الأمة في العالم يا الله سلمنا يا الله من هذه الفيروس يا من قرنا من كوفيد يا الله سلمنا وإياهم يا الله سلمنا وإياهم يا الله وارفعنا عنا يا الله وارفعنا عنكم يا الله بجاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Terima kasih kami haturkan kepada Abuya Kiai Haji Mahfudz Syobari. Selanjutnya mungkin saya prologi dulu, Mas. Panjenengan sekarang berada di ruangan apa dan bertemu dengan siapa? Tadi saya sudah sedikit sampaikan bahwa ini di Forum Peduli Bangsa. Forumnya kumpul-kumpulnya para kiai, para habaib, para cendekiawan bersatu di sini. Bukan hanya kumpul secara fisik, tapi kumpul hati juga untuk sebuah aksi. Alhamdulillah, baik pendidikan, ekonomi, kita pikirkan dalam Forum Peduli Bangsa ini. Oleh sebab itu, Forum Peduli Bangsa, dalam minggu-minggu akhir ini kita intens untuk bertemu, membahas terkait dengan kondisi negeri kita yang tertimpa musibah pandemi COVID-19. Meskipun sudah banyak diceritakan kemarin dengan Mas Mardigo ketika wawancara dengan Mas Deddy Corbuzier. Kita mengikuti, Mas. Ini sekarang nanti yang para kiai kepingin sharing dengan panjenengan sebagai seorang pembisnis, pengusaha, dan pecinta anak yatim. Itu yang membuat kita bangga. Panjenengan punya 10.000 anak yatim yang Masya Allah, itu luar biasa. Oleh sebab itu, Mas, malam ini nanti kita lebih fokus kepada ketahanan pangan. Karena ini yang menjadi isu di Forum Peduli Bangsa. Dan para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh bangsa itu ini yang intens yang dibicarakan. Karena kita punya pikiran bahwa memang kebutuhan manusia selain pangan, sandang, papan, yang paling urgent adalah pangan. Karena kita setiap hari harus makan, apalagi orang Indonesia makannya 3 kali. Ini kan harus kita pikirkan betul. Namun sebelum itu, ini nanti Mas, biasanya kalau di Forum Peduli Bangsa, baik kita ketemu dengan siapa saja, nanti di akhir pertemuan ini, kita mungkin ada sinergi yang bisa disambung dengan para tokoh ini. Baik kiai, baik dari kampusnya, profesor-profesor juga banyak hadir saat ini. Nanti mungkin apa yang bisa disinergikan dengan Mas Mardigo paling tidak yang sudah membawai 32 perusahaan. Tapi sebelum itu, Mas, sebelum panjenengan nanti menyampaikan paparan kebangsaan terkait dengan ketahanan pangan, kami minta perwakilan dari Kasepuhan Forum Peduli Bangsa. Karena di Forum Peduli Bangsa, Mas, Kasepuhan dan Keaneman. Kasepuhan itu yang menginstruksikan, Keaneman ini yang mengeksekusi. Jadi kami yang muda-muda ini masih menunggu instruksi dari para kesepuhan. Maka perwakilan dari Kasepuhan, Abuya Kiai Haji Mahfudz Syobari, pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Jannah, kami mohon untuk memberikan sambutan sebelum Mas Mardigo nanti menyampaikan kebangsaannya, pidato kebangsaannya. Semoga kepada Abuya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadukallah. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi ba'd. Para Kiai wabil khusus Sayyidatul Walid, Sayyidina Walid, Kiai Haji Huda Jazuli yang Masya Allah dari akan dalam diskusi kita bersama ini. Para kawan-kawan di Forum Peduli Bangsa, baik para Kasepuhan, para Pinispuan maupun para Keaneman. Kasepuhan sebagai inspirator, Pinispuan sebagai legitimator, dan Keaneman sebagai eksekutor. Dan para mahaputra, mahaputri di Sekolah Tinggi Ekonomi Syariat Riyadul Jannah, para talibin, talibat, tidak kalah penting juga dari seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah, baik para masyayikh, para asatidz, para talibin, talibat, baik yang masih aktif maupun yang sudah alumni, dan para musyarikin di dalam
pertemuan ini, berbahagialah kita dalam akhir daripada Ashrul Awakhir, dalam syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul Aidik minan niran ini kita bisa berjumpa. Dan perjumpaan kita ini luar biasa dengan seorang presiden yang sangat terkenal, Presiden Sontoloyo. Beliau adalah seorang bosman yang memimpin 32 perusahaan, bahkan beliau adalah sebagai Abul Aitam, orang tua daripada anak-anak yatim, dan mudah-mudahan anak yatim ini nanti akan, masya Allah, bisa dicetak mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, 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 amin. Para kawan-kawan yang lain yang sekarang ini pesertanya insya Allah ada sekitar jutaan. Sebagaimana setiap kami pertemuan ini diikuti oleh sekian, masya Allah, sekian banyak menyertai kita. Masya Allah, Mas Mardigo, senang sekali saya bisa berjumpa. Kita bersyukur sebagai bangsa yang besar, hampir 270 juta. Dan sudah barang tentu dari 270 juta ini terdiri dari berbagai talenta yang sangat diperlukan pelayanannya oleh sekian bangsa tadi itu. Dari talenta ke talenta yang dimiliki oleh sekian bangsa kita perlu digali supaya bisa di samping melayani 270 juta itu bisa sinergi bersama-sama, sekaligus juga akan bisa untuk sinergi mengelola kekayaan alam yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi suatu wilayah Nusantara yang sangat-sangat strategis dan kaya raya seperti ini, yang selama ini merintih, menangis, kapan saya disentuh oleh bangsa, kapan saya dikelola oleh bangsa. Masya Allah. Padahal 270 juta yang terdiri dari berbagai talenta ini kalau digali potensinya dan bisa bersinergi, di samping mereka saling bisa melayani, mereka juga akan bisa untuk bersama-sama mengelola kekayaan alam dan akan bisa, masya Allah, bukan hanya berebut pangan, tapi mereka, masya Allah, akan bisa menyuguhkan apa yang diperlukan oleh bangsa dan negara ini. Dalam satu peristiwa pandemi COVID-19 di mana, masya Allah, kita semua harus introspeksi dirinya kita masing-masing, bangsa kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan. Setiap kita bangun tidur, semua orang punya perasaan. Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiyatin wa sidq. Ya Allah, kami berpagi-pagi ini, ya Allah, ternyata berada di dalam kebaikan, dalam afiah, dalam sehat, masya Allah. Fa'atmim alaina ni'amaka wa afiatka fid dunya wal akhirah. Kita bisa seperti itu. Dan alhamdulillah, masya Allah, perasaan ini saya yakin dirasa oleh siapapun pun berada. Dan inilah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita sedang di brainwash full oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Mas Mardigo, kekayaan alam yang luar biasa ini, masya Allah. Mereka masih menangis, menunggu sentuhan kita semua. Kita punya bangsa 270 juta ini memerlukan yang paling mendesak adalah pangan. Nah, dan orang Indonesia belum disebut makan kalau belum nasi dari beras. Sekalipun ada jagung belum bisa menjadi ganti. Sekalipun sudah biasa makan Pizza Hut, makan burger, belum bisa menjadi ganti. Sedangkan beras nasional kita, Pak Mardigo sudah tahu, yang dibutuhkan oleh bangsa kita per tahun sekitar 33 juta ton.
Dari sekian luasnya tanah kita, bangsa kita yang 270 juta ini hanya bisa memproduk dari 21 sampai 23 ton. Kekurangan dalam situasi normal saja, nah, dari 10 sampai 13 juta ton per situasi normal. Dan selama ini kita masih bisa dipasok oleh dari Vietnam maupun dari, Masya Allah, nah, dari negara-negara yang lain. Dari Thailand, sekarang sudah bisa. Dalam situasi seperti ini saatnya kita untuk merenung. Apa yang bisa kita siapkan di saat nanti setelah normal. Sekarang sudah barang tuh yang bersama-sama untuk kita atasi adalah apa yang sekarang sedang direbut-rebut oleh bangsa kita. Yaitu hanya 1,5 kilo beras. Masya Allah. Nah. Apakah seperti ini nanti akan bisa, Masya Allah, nah, berlangsung? Sekarang masih ada yang direbut, bagaimana kalau nanti sudah tidak ada lagi yang direbut? Masya Allah, apa yang akan terjadi? Nah, maka ini adalah peringatan. Apa yang bisa untuk kita siapkan? Di samping persiapan untuk mengatasi sekarang, 2 bulan ke depan ini, 6 bulan ke depan ini, pasca daripada pandemi COVID ini, nanti apa yang bisa kita lakukan? Memang kita semua tahu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kesulitan, kemudahan, kesulitan, kemudahan, bahkan dua kesulitan, nah, satu kesulitan, 2 kemudahan. Satu kesulitan, 2 kemudahan. Tapi untuk apa kemudahan itu? Kalau tidak kita rencanakan. Kemudian akan hanya lewat kalau kita belum merencanakan apa-apa. Maka di saat kesulitan inilah Pak Madiku kita perlu merencanakan konkret seperti apa yang disampaikan oleh anak kami tadi, si Gus Yusuf tadi, apa yang harus bisa kita rencanakan di saat sulit ini sehingga di saat pasca dan badai ini kita langsung bisa action. Itulah arti faida farogta fansab. Selesai dalam kesulitan kita segera untuk action. Kita perlu untuk rakit bersama, persiapan rencana-rencana apa yang bisa untuk kita lakukan bersama. Dengan, Masya Allah, kita punya perencanaan yang matang, bangsa yang besar ini akan bisa saling mengeluarkan potensinya dan akan bisa digali potensinya, bisa bersinergi, bisa saling menolong, bisa saling bersama-sama untuk mengelola kekayaan alam ini, Masya Allah. Sebab, maaf Pak Madiku, kalau kita lambat, orang lain akan datang, sok melayani. Apa yang terjadi? Dari belakang kita dibrogol. Masya Allah. Nah. Begitu pula alam kita yang kaya raya ini. Kalau kita lambat, Ya'jud Ma'jud akan datang. Masya Allah. Akan dihabisi oleh mereka. Mumpung jembar kalangan nih. Mumpung padang remudan nih. Masya Allah. Ayo kita bertasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Akbar. Itu tasbihnya malaikat. Tasbih terus bersikap secara konkret. Ayo kita bersama-sama, Masya Allah, kekuatan ini ayo kita rajut bersama apa yang bisa kita lakukan. Secara konkret dalam hal ini kami juga sudah bicara banyak baik dengan Mas Sandiaga Uno, juga Pak Happy, ada diantaranya adalah untuk jangka pendek otomatis sementara kita kumpulkan komoditi yang ada. Jangka menengah kita persiapkan untuk tanam-menanam. Jangka panjang, kalau lahannya sudah habis, mau nanam kemana? Kalau tidak buka lahan. Nah, lahan kita masih banyak. Atau dengan alternatif yang lain, katakanlah pakai orang, namanya kita bikin beras buatan. Konkretnya seperti apa, ayo kita bicarakan bersama. Kalau tidak bisa dengan forum ini, nanti dalam forum-forum yang akan. Inilah sekedar sebagai prolog, dan insya Allah yang ada di belakang, baik belakang kami maupun belakang Pak Diku, adalah jutaan orang yang siap untuk sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Abu Yaki Haji Mahfud Syobari, pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Kasepuan Forum Peduli Bangsa. Mas Mardigu, mungkin saya biar agak akrab saya panggil Mas mawon ya Mas ya. Monggo. Meskipun banyak yang memanggil Bosman, Bosman Sontoloyo, ini nanti mungkin panjenengan bisa menyampaikan apa yang sudah diprologkan sama Abuya tadi. Yang paling penting adalah bagaimana langkah-langkah dan sinergi
bertemu hati untuk suatu aksi. Nah, demi kejayaan negeri gitu kan. Kita melihat dari apa yang sudah disampaikan sama Mas Mardigo cukup luar biasa. Nah, maka ini waktu dan tempat kami persilakan kepada panjenengan. Tapi sebelum menanggapi apa yang sudah diprologkan sama Abuya tadi, kami kepengen tahu ceritanya sedikit. Mohon juga diceritakan Mas Mardigo, panjenengan ini kok ada gelar Sontoloyo di belakang itu bagaimana gitu kan? Kami para kiai ini kan juga bingung. Sampai mohon maaf, saya tadi ini ketika buat flyer bahwa malam ini kita akan bertemu langsung dengan Presiden Sontoloyo, saya banyak dikritisi. Loh itu orang pinter, orang cerdas. Masa kok disebut Sontoloyo? Saya bilang, loh memang sebutannya kayak gitu, saya bilang gitu. Termasuk yang alhamdulillah sangat mengamati panjenengan ini, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Kediri, yang banyak menelurkan para kiai, para tokoh-tokoh di Indonesia ini. Beliau juga sangat perhatian dengan panjenengan. Saya juga tadi sempat ditanya, loh kok ada Sontolonya juga bagaimana? Udahlah, nanti biar beliau sendiri yang cerita. Kok bisa dipanggil Sontoloyo? Bahkan, ya ngapunten, biasanya kalau santri itu wis paling ngepol itu, kiainya mesti nyebut, oh iki santri Sontoloyo itu. Nah, mungkin bisa panjenengan ceritakan, Mas, sebelum panjenengan menanggapi apa yang sudah diprologkan terkait dengan ketahanan pangan oleh Abuya Kiai Haji Mahfudz Sobari mewakili Kasepuan Forum Putri Bangsa. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Mardigo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuya Mahfudz Sobari, saya kagum sekali dengan Anda. Saya banyak dengar cerita, tapi baru sekali saya berhadapan dengan jenengan, dan Anda sangat visioner. Itu mengagetkan dan menyenangkan bagi saya, gitu ya. Dan visi ke depan dan tertata menyampaikan visi misi tadi, itu mengagumkan bagi saya, mengagumkan, luar biasa, gitu ya. Terus Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, saya tahu Al-Falah pesantren besar, gitu ya, karena Pak D saya banyak cerita, Mbah saya banyak cerita. Jadi ngapunten, jadi ada pertanyaan mengenai Sontoloyo itu datangnya dari mana, gitu ya. Nah, jadi ceritanya gini, saya tinggal di Malang dan keluarga saya kan, mbah saya tuh belajar di Sidogiri. Dan Masya Allah. kayak kampung, nggak punya jamaah malah. Jadi terus Pak D saya, jadi semua Pak D, Pak Le itu sekolah di sana. Tapi tahun 70-an ya, tahun 70-an itu kan masih sederhana, nggak seperti sekarang gitu ya. Nah, suatu hari itu Pak D saya itu ada mungkin sekitar 1.000-2.000 orang itu. Saya masih 10 tahun, apunten ya, 10 tahun. Terus Pak D saya ini biasa ceramah. Nah, waktu itu temanya adalah kita sebagai umat Islam itu harus kafah di dalam berislam, gitu ya. Terus mengikuti seluruh jejak Rasulullah. Semua dituruti, diikuti secara total, secara kafah, gitu ya. Terus saya anak 10 tahun nih, saya berdiri, tangan saya ngacung gitu ya. Jenengan kan, ya Pak Yai, Pak Buya kalau lagi ceramah terus ada yang berdiri itu kan ganggu kan. Pak D saya bilang, opo kowe, ngapunten Pak D, opo, itu kita kalau baca sholat itu kita beda sama Rasulullah. Sama, beda Pak D. Di tahiyat akhir itu kan kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu kan. Itu kan artinya Allahumma sholli, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Muhammad. Dan Muhammad baca apa? Allahumma sholli ala ana. Saya bilang kan beda bacanya. Wah, ngamuk Pak D saya. Sontoloyo kowe gitu ya. Terus ibu saya bilang, oh, duduk, malu-maluin aja kamu gitu ya. Tapi ini masih 10 tahun, belum akil balik. Ya. Saya merasa sensitif kan, saya masih belum ngerti, ngapunten ini ya. Saya, nah terus setahun kemudian mbah saya haul lebih besar lagi, haul
cerita tentang bagaimana adab Rasulullah. Suatu hari beliau lagi ada tamu, Aisyah menyediakan minuman yang ternyata kasih gula tapi kasihnya garam sehingga rasanya asin gitu kan. Nah, terus Rasulullah dengan anggunnya tidak menegur, tidak memarahi, tetapi Rasulullah manggil Aisyah untuk kasih minum, kemudian Aisyah minum, oh asin, dan langsung diganti sendiri. Jadi dia tidak menegur tapi anggun gitu ya. Terus saya sebagai anak 11 tahun, ngapunten nih, saya berdiri. Mbah saya lama-lama bilang, oh pokoknya ngapunten Mbah, itu garam memang putih di zaman Rasulullah, tapi gula itu aren warnanya merah. Gula putih itu baru ada zaman rafinasi abad 17, bahannya tebu. Itu pasti salah hadisnya. So, tolong you boy. Banser-banser NU ambil saya keluar. Jadi saya memang kritis, ngapunten ya. Jadi Sontolo itu dari kecil saya memang kalau ada apa-apa saya mau tanya, ini kenapa gitu. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi tanpa menyinggung, saya belum berilmu, wudhu saya juga sampai sekarang juga masih belum sempurna. Kritis-kritis seperti itu juga saya melihat begitu di pemerintahan, ada hal yang nggak benar, ada pejabat nggak benar. Ya refleks kita karena orang NU, orang pesantren, didikannya itu kritis gitu. Dan kita meledek atau bertanya kritis itu, kiai abunya nggak tersinggung gitu loh, bener kan? Nah, pangan itu tuh sekarang orang pada sempit gitu loh, ngapunten ya. Iya. Dulu tuh lapang gitu loh. Masya Allah. Nah, ada apa? Kenapa sekarang ini jadi sempit gitu ya? Ini cerita. Ya itulah, ngapunten. Jadi Gus Yusuf nanya ya saya cerita. Nggih. Nakal ini. Sangat menginspirasi Mas Mardigo ya. Jadi ternyata suatu sebutan nama Sontoloyo ini menjadi sampai sekarang sebutan sakral, menjadi kebanggaan gitu kan. Oh, karena mungkin karena kiai yang ngucap kali ya. Iya, sehingga menjadi sakralitas yang luar biasa itu ya. Nggih, lanjut Mas Mardigo, terkait dengan pangan ini seperti apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, karena memang bagaimanapun juga kita punya ribuan pulau, bahkan pulau-pulau ini masih banyak yang nganggur. Kita sendiri di Jawa Timur itu agak sedih karena sekarang banyak orang-orang yang seharusnya tanah itu produktif untuk pertanian, tapi nggak tahu dirubah, dialihfungsikan jadi villa, jadi properti dan lain sebagainya. Nah, monggo Mas, karena kenapa kok ngangkat pangan ya? Pangan ini yang paling penting di situasi seperti ini. Monggo Mas. Oke, terima kasih, saya langsung ya, ngapunten. Jadi terima kasih untuk undangannya. Saya terhormat sekali bisa bertemu walaupun lewat on air, dan itu tidak sebuah ketidakbiasaan saya tuh harus nyium tangan kiai itu menjadi tradisi, terus mendadak saya nggak bisa nyium tangan itu kayak nggak pas gitu. Ngapunten ini. Saya nggak bisa emosi saya kalau ketemu sama orang-orang seperti jenengan gitu ya. Saya rindu sekali bersama orang-orang yang ahli surga, melaksanakan semua amanah dan tetap mencintai tanah air gitu ya. Itu langka bagi saya. Dan hari ini kelompok Forum Peduli Bangsa ini kan kumpulan dari orang-orang seperti itu. Jadi saya bergetar gitu waktu ditawari, dan saya pikir saya nggak mungkin nolak gitu ya. Nah, tapi saya jadi mau cerita gitu ya, asal muasal tentang ketahanan pangan. Saya ini selama belasan tahun dididik oleh dunia shadow, atau mungkin ada yang bilang intelijen. Kami ini biasa menganalisa itu sesuatu dari threat atau dari ancaman gitu. Jadi ada memang cara menganalisa dari sisi optimis, terus dari sisi realistis, fakta, terus ada juga dari sisi pesimis, dan ada yang paling ekstrim adalah dari sisi ancaman atau threat gitu ya. Nah, kami melihat karena tugasnya
intelijen adalah meniadakan ancaman. Jadi jangan sampai ancaman itu ada, gitu ya. Nah, kalau ada ancaman, artinya intelijen tidak bekerja. Itu sederhananya. Dan intelijen itu bukan nginteli, itu spy namanya. Itu tugasnya ya backup aja, itu nggak penting gitu. Itu intelijen itu adalah garda terdepan pertahanan. Jadi pertahanan itu artinya batas luar negara. Jadi bukan ngurus yang di dalam. Nah, kita tahu tahun 98-99 dari 6 fungsi intelijen Amerika menggembosi, dunia menggembosi tinggal 2 fungsi intelijen. Jadi 4 fungsinya tidak berfungsi lagi. Inilah yang membuat saya sedikit kecewa karena berbeda intelijen kita sekarang dengan intelijen di zaman dulu, sehingga kemampuan analisis teman-teman ini agak berkurang karena fungsinya memang di ini. Nah, di dunia ini yang namanya sebuah negara itu ada namanya nation interest atau visi sebuah negara atau nation interest, tujuan bernegara. Amerika itu negaranya ingin hidup 1000 tahun. Cina itu ingin juga hidup 1000 tahun gitu. Nah, mereka punya rencana untuk menghidupi bangsanya. Cina itu memerlukan 30.000 ton telur per minggu. Dan Cina tidak bisa menyediakan telur itu gitu. Belum berasnya. Cina pun yang bisa ditanami hanya sisi selatan dan timur negara Cina, sisi tengah dan barat tidak bisa. Demikian juga Amerika. Lahannya itu cuma bisa menanam gandum, jagung, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kehidupannya pun masih impor. Jadi tidak ada satu negara di dunia ini yang bisa independen. Tetapi kita tahu sebenarnya Indonesia bisa. Jadi untuk pertama kali zaman Pak Harto itu kita bisa mengirim ke Thailand dan Vietnam. Jadi sejak zaman Pak Harto, ngapunten bukan saya memuja atau memuji Pak Harto ya, tapi cara bernegara dia harusnya diikut. Ketahanan pangan adalah kunci dari 32 tahun Pak Harto bisa berkuasa. Jadi kita dulu tidak impor, bahkan kita ekspor. Nah, sekarang bisa susut sampai 11 juta ton. Nomor 1 yang harus diingat adalah dalam sejarah bangsa Indonesia, Utara Jawa itu semuanya rata. Utara Jawa. Sejak zaman Sultan Agung itu sudah, dan gunung itu di selatan airnya mengalir ke utara. Jadi sisi utara Jawa itu memang ladang pertanian sejak zaman Sultan Agung gitu. Bahkan kalau dari Jawa Barat, dari mulai Bekasi, Cikampek sampai Cirebon, itu aliran sungainya bisa 2000 sungai dan anak sungai. Dan itu rata. Demikian juga di Tegal, demikian juga sampai Jeporo, sampai Tuban, itu wilayah-wilayah yang dalam sejarah, karena itu Singosari, daerah Mojopahit itu, daerah Mojokerto, itu datar semua, dan aliran sungai dari sisi utara, dari sisi selatan ke utara. Semuanya. Dan itu berkah sekali, tidak ada wilayah di dunia ini yang dialiri oleh air, tanahnya datar, dan ada vulkanik tektonik yang setiap tahun Allah kasih pupuk sendiri. Nah, kami merasa prihatin sewaktu Meikarta menutup 5.000 hektar sehingga kita kehilangan 2 juta ton. Jadi rupanya sengaja wilayah utara tadi selalu dikuasai oleh, maaf, bangsa seberang sana, memang mendesain untuk kita lapar. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati ini terhadap rencana mereka. Karena kalau kita lapar, impornya dari dia gitu ya. Jadi inilah saya ngapunten ya, saya menggunakan istilah kebodohan seorang pemimpin yang tidak mengerti mengelola negara gitu. Dan ini cerita panjang ya, maksudnya cerita panjang itu setelah mungkin Megawati, setelah itu SBY dan lain sebagainya, itu lupa. Saya katakan bukannya tidak pinter, terlalu banyak yang diurusi, jadi lupa. Nah, kemudian yang
Kedua, yang paling penting adalah untuk kita swasembada pangan, maka yang tidak boleh dilakukan kita impor pupuk. Saat ini kita 6 juta ton impor pupuk urea. Jawa Timur itu impor. Jadi bagaimana kita bisa membuat lahan baru sementara untuk memberi pupuknya kita impor. Dan impor ini karena adik saya adalah pebisnis, adik saya di Malang, di Batu, di Pujon, punya pabrik pupuk. Tahu-tahu kemarin pabrik pupuk Cina masuk, harga separuh, adik saya bangkrut. Ini maaf cerita sedikit ya. Padahal sudah 20 tahun kita bermain pupuk keluarga kami. Dan ini kan by design, artinya ada yang merencanakan. Karena itu saya ini loro hati, ngapunten. Banyak sekali beban yang begitu ada Pak Yai ya, aku tumpahin gitu ya. Mumpung. Nah, tapi gini, kita kan bukan tipe pengeluh gitu ya. Kita bukan tipe pengeluh, tapi kita itu adalah fakta. Kita cerita dulu fakta. Nah, tahun 2017 bulan Januari saya berjumpa dengan Ibu Sri Adiningsih. Kebetulan beliau adalah penasehat presiden ya, teman profesor di UGM. Nah, saya datang ketemu beliau itu, saya ingin menyelesaikan supaya kita tidak impor pupuk gitu, dan juga ngomong yang lain. Nah, salah satunya diskusi saya di awal adalah, Bu, AP anggaran pendapatan, BN belanja negara. Jadi AP itu pendapatan negara dapat dari pajak, dari non pajak dan sebagainya, itu pendapatan. Kemudian belanja negara adalah pengeluaran. Jadi AP itu adalah masuk, BN itu keluar gitu ya. Nah, anggaran pendapatan waktu itu 1.600 triliun, keluarnya 1.800. Jadi kurang lebih tahun 2016 itu perlu 300 triliun. Saya nanya, Bu, tahun 2016 kemarin selisihnya pakai apa? Utang, Mas. Oke. Nah, tahun 2017 itu kan Januari, kan itu APBN kan Maret ya. Anggaran pendapatannya makin turun, belanjanya makin besar. Waktu itu selisihnya 425 triliun. Saya nanya, Bu, kalau tahun ini selisihnya bagaimana? Terus dia bilang, Mas Mardigu ada saran nggak? Saya bilang, Bu, Ibu itu profesor doktor makroekonomi. Lah, tanya sama Sontoloyo kan nggak cocok ini. Saya bilang, gini deh Bu, saya bilang, printing money Bu, 475 triliun kita print, cetak duit. Wah, nggak berani Mas, karena nggak ada jaminan. Ah, menarik, saya bilang. Kalau saya kasih jaminan, Bu, emas senilai 475 triliun, berani cetak uang nggak? Berani. Mas Mardigu punya uang, punya emasnya. Nah, nanti Bu, saya bilang sebentar, saya bilang gitu, sebentar. Begini, Bu, setiap tahun Indonesia tuh mengekspor namanya koper konsentrat, gitu ya. Sebanyak 3 juta metrik ton dari Freeport ke Okinawa. Okinawa itu ada smelter yang sangat besar. Di smelter di Okinawa tadi, milik Sumitomo tadi, koper tadi jadi 100 ton emas, 50 ton platinum per tahun, koper, dan asam sulfat. Kemudian terakhir ada uranium. Karena itu Freeport tidak mau bikin smelter, karena kalau bikin smelter di Indonesia, emasnya jadi di Indonesia. Gitu ya. Nah, saya bilang, gini Bu, saya punya lahan tanah di Pasuruan, 100 hektar. Dulu ini adalah tambak bandeng. Gara-gara lapindonya kebuang ke Kaliporong, bandeng saya mati semua. Betul ya, jenengan pasti tahu. Betul. Termasuk saya juga jadi korban itu di Sidoarjo. Nah, tanahnya lebih baik dijadikan daerah industri sekalian, gitu ya. Terus kita kan pabrik semen Gresik ini perlu bahan yang namanya asam sulfat untuk membuat urea. Nah, kalau saya bikin smelter
di tanah saya yang 100 hektar, saya punya gas dari Sampang, saya bilang gitu, dari SMP, punya Muhaimin. Itu kita bisa membuat smelter, sehingga koper konsentratnya dikirim ke kita jadi punya emasnya, punya platinumnya, punya asam sulfatnya buat pupuk, karena kalau pupuknya 500.000 metrik ton, maka kita nggak impor. Gitu ya. Oh, aku paham, Mas. Anda perlu investasi berapa? 4 billion dolar. 50 triliun. Mas Mardigu punya duit? Punya. Oh, sombong nggak? Gimana caranya? Ini saya bilang gitu. Nanti kita menghasilkan 100 ton emas. Dikali 20 tahun, itu kan 2 ton ya? 2 ton emas, betul ya? 2 ton emas ini BI yang beli, Bank Indonesia yang beli. Betul ya? Bank Indonesia yang beli. Nah, lalu Bank Indonesia tidak perlu bayar tunai. Bayar aja dengan bond, surat berharga. Ini kan uang, ya paham ya? Ya, paham. Maksudnya nanti 20 tahun lagi, setiap tahun 100, tapi selama 2. Nah, itu kira-kira nilainya 6 billion dolar. 6 billion dolar. Kalau saya megang 6 billion-nya Bank Indonesia, investor mana yang nggak mau invest? Paham ya? Terus kamu minta apa, Mas? Bu, tolong bilang Pak Presiden Jokowi, saya minta DMO. Bahasanya DMO itu adalah Domestic Market Obligation. Saya minta DMO. Jadi kalau Pak Jokowi bilang DMO koper konsentrat ini dimiliki PT Pasuruan, gitu contohnya ya. Maka sesuai peraturan WTO, Freeport tidak boleh mengekspor ke Jepang sampai kebutuhan nasional dipenuhi dulu. Domestic market obligation. Pasar domestik wajib dipenuhi dulu, baru boleh ekspor. Nah, dengan adanya DMO, Freeport nggak bisa apa-apa karena ini peraturan WTO. Terus dia bilang, mek ngono tok ya? Iya, Bu. Jadi Anda cuma minta DMO, emasnya nanti diambil BI bisa printing money, BI nggak usah keluarin duit, BI cuma keluarin bond, Anda cari investor bermitra dengan bond yang 6 billion dolar untuk cari 4 billion dolar gitu kan. Terus Indonesia punya asam sulfat yang diambil oleh semen Gresik, terus kita nggak impor pupuk. Wah, ini jenius, kata dia gitu. Ada proposalnya, saya kasih selembar. Itu. Saya udah siap. Besok ke Mas Jokowi, katanya gitu. Oke. Saya pulang, pamit ya Bu, monggo gitu kan. Sehari, 2 hari nggak ada kabar, 3 hari nggak ada kabar, saya WA sekretarisnya. Mbak, gimana? Buning, panggilannya Buning. Oh iya, gini-gini nih. Bu, gimana proposalnya? Oh sudah Mas, dikasih Luhut. Masya Allah. Ya, saya nggak usah lanjut ya. Ya, cukup. Mas, paham. Iya, saya lemes karena habis itu keluarlah PP nomor 1 2017 isinya merubah aturan bahwa Freeport jadi mau diambil dengan 51%. Ambil dia ngutang, ya udah misi kita udah nggak berhasil. Ya udah, saya nggak ora ikut-ikutan Pak. Sebenarnya kalau kita mau ulang lagi, Pak Yai, lakukan strategi ini. Kita ini seluruh Jawa Timur bersepakat, kita buat PT, misalnya Gus Yusuf ini jadi ketua koperasi, minta DMO dari Pak Jokowi untuk diberikan ke koperasi kita, untuk smelter Freeport harus memberikan koper konsentratnya ke sini. Ulangi lagi. Kalau enggak kita ngimpi. Gimana bisa kita bisa punya pupuk? Gitu. Ini pendapatku ya, ngapunten ya. Betul. Nah, dengan demikian Jawa Timur punya Pasuruan itu asal katanya pasar uang. Jadi punya sejarah pasar uang ini. Jadi kenapa? Karena emasnya di situ. Terus ya kenapa si Dogiri ada di situ yang 300 tahun itu? Memang mau menyimpan pasar uang tadi, pasar uang. Pasuruan itu.
Jadi emasnya kita nanti di sini, gitu ya. Jangan di Okinawa. Jadi saat ini di Okinawa itu ada 3.000 ton emas kita di sana. Tapi udah bukan. Nah, itu pangkalan militer Armada ke-7 di sana untuk ngawal emasnya itu. Nah, kita kalau buat di sini, ketahanan pupuk kita selesai. Kalau kita udah punya pupuk, kita bisa buka lahan sawah dimanapun. Nah, Pak Yai, Abuya, Mahfud Sobari, saya rasa saya cuma bisa ngomong segitu dulu. Mudah-mudahan berfaedah diskusi-diskusi kita ini. Insya Allah. Amin, itu dulu. Allah. Follow up komplit ya, Sir. Oke. Ya, Mas. Jadi itu sangat menarik yang sudah disampaikan sama Mas Mardigu, Bosmen Sontoloyo ini ya. Jadi terus begini, Mas. Itu kan standarnya berskala besar, Mas ya. Jadi orang-orang yang perlu memang ya orang-orang sekelas-kelas yang menengah ke atas. Artinya bukan pemikirannya menengah ke atas gitu. Sedangkan kita lihat kita ini kan bagaimana bisa lebih banyak bermanfaat juga kepada masyarakat-masyarakat yang di bawah, khususnya dalam masalah ketahanan pangan. Memang sekarang mungkin dari beberapa agnia saudagar ini sedang berdonasi banyak, khususnya di bulan Ramadan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Cukup, tapi kan juga tidak bisa begini terus gitu kan. Kita harus ajak mereka juga bangkit dari yang paling bawah. Jadi kalau tadi yang Mas Mardigu tadi kan menengah ke atas, nah menurut saya ya. Nah, kira-kira dari panjenengan yang paling bawah, seperti contoh kemarin mungkin kita sudah lihat di beberapa WhatsApp grup ya, ada beberapa wakaf produktif yang di situ hanya memelihara ikan-ikan kecil, bagaimana satu bak itu nanti bisa dibuat makan sendiri dan lain sebagainya. Mungkin ada masukan dari panjenengan seperti apa, Mas, untuk masyarakat yang di bawah itu? Terima kasih. Jadi ini kita tadi bicara atas ya, tapi tetap moderat ya, modal dengkul urat ya. Jadi kita kalau ini kalau koperasi ini pesantren kita ini dipakai kompotren, ini nggak pakai keluar duit, dapat DMO dari negara, kemudian dapat bond atau surat berharga dari Bank Indonesia, kasih saya besok pabrik itu berdiri, gitu ya. Tapi ini sekali lagi, ini lobby politik, benar nggak? Tingkat atas dan nggak cepat, nggak gampang, tapi dengan kekuatan kalau ini kita seluruh Jawa Timur bergerak, gemeter Pak itu Pak, siapapun berada di atas. Jadi itu tapi nanti ya. Sekarang kedua, bagaimana kita mereka yang di piramida bagian bawah yang saat ini terkena gitu ya. Nah, saya ini tidak pandai berretorika, memberi wacana. Saya ini orang praktek. Jadi saya ini terhadap agama saya ini saya masih berhutang banyak. Saya berhutang kepada Rasulullah, saya berhutang pada Pak Kiai, saya berhutang pada Islam gitu. Saya belum berkontribusi. Memang saya memiliki anak yatim, tapi anak yatim itu satu keterampilan tersendiri mengelolanya. Mereka punya energi berlebih, mereka liar gitu ya. Dan itu perlu, jadi kalau mereka lagi latihan nyanyi misalnya, ya Nabi, salam alaika gitu ya. Kalau ustadz-ustadznya lagi pergi, saya lagi datang, toto, ya Allah sedikit amat, sepotong dibagi 4, yang banyak kata Pak Ustadz gitu ya. Jadi ini kalau itu ya ngapunten ya. Ini yang real gitu ya. Itu real. Nah, saya ini kepikir gini, suatu hari kan kalau Mas Gus Yusuf punya perusahaan nilainya 100 miliar, terus mau membesarkan usaha Anda pergi IPO di Bursa Efek, 30% perusahaan Anda kasih 30 miliar gitu ya. Semua orang tuh mimpi punya perusahaan melantai di bursa gitu ya, mimpi. Nah, saya merasa kenapa tidak UKM yang melantai di bursa? Ya, gitu. Nah, lalu
saya 2018 saya membuat usaha namanya Santara. Jadi Santara ini ada orang perlu 300 juta, itu 2 jam habis. Minta 700 juta, 2 jam habis gitu ya. Begitu udah 9 perusahaan di berjalan, kira-kira Oktober 2018, saya disemprit sama OJK. Pelanggaran katanya. Saya bilang, pelanggaran apa? Kartu kuning. Saya bilang, lupa saya main kasti Pak, bukan main bola Pak gitu. Anda melanggar undang-undang bursa yang mana? Bahwa bursa cuma ada di Bursa Efek Jakarta, BEI itu. Nggak boleh ada bursa yang lain. Saya bilang, Pak, itu bursa undang-undangnya tahun 96. Presiden udah ganti 4 kali. Masuk undang-undangnya masih pakai 96. Gitu kan? Nggak bisa. Pokoknya kalau tidak ada peraturan, tidak boleh. Saya bilang, kalau di negara maju seperti Singapura, Malaysia, Saudi, kalau ada peraturan yang belum ada, mereka gunakan namanya regulatory sandbox. Jadi, selama tidak ada tindakan kriminal, dia mengawasi aja, karena aturannya baru. Dia bilang, nggak boleh kalau di Indonesia. Terus, ini Pak Yai ngapunten, agamanya kita keluar. Saya bilang, di agama saya nggak tahu kan orang OJK ini agamanya apa aja, bener nggak? Saya bilang, ada pejabat saya bilang, maaf Pak OJK, saya bilang gitu, di agama saya, semua di dunia ini halal kecuali yang Allah haramkan. Anda, OJK haramkan semua, kecuali yang OJK halalkan boleh. Anda lebih hebat dari agama saya. Itu saya. Ngamuk saya. Saya bilang, kan bagi kita kan halal semua, benar nggak? Kecuali yang Allah perintahkan haram. Ini semuanya haram, kecuali yang Anda lebih hebat dari agama saya. Saya bilang gitu, ngamuk saya. Nah, saya datang ke Pak Dahlan Iskan. Saya bilang, Pak Dahlan, tolong dong, dengan kekuatan Anda diberitakan goyang gitu kan. Kan kita perlu kekuatan media juga kan. Pak Dahlan bilang, kamu pernah ke Shenzhen nggak? Belum pernah. Di Cina itu ada Shanghai Stock Exchange. Itu untuk perusahaan besar kayak Bursa Efek Jakarta. Tapi Shenzhen Stock Exchange itu UKM, ada puluhan ribu, jadi kecil-kecil. Wah, kita ke sana, Pak Yai. 3 bulan kita pelajari, wah benar kita bisa gitu ya. Terus kita pulang, terus Pak Dahlan bilang, aku gini, panggil Pak Imawan. Dia adalah orang saya dulu itu JTV, itu kan TV lokal. Tidak boleh, TV itu harus TV nasional. Nah, Pak Dahlan, JTV itu, Jawa Pos itu menggugat negara. Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara, digugat negara. Menang, jadilah JTV, gitu. Terus, jadi sarannya jenengan apa? Gugat negara. Waduh, saya bilang, suruh, gugat negara. Oke, saya milih, apa bahan untuk saya menggugat, gitu ya. Lalu saya mikir-mikir, sampailah ketemu sama Ustadz, Kiai, ngomong, loh, bukan kalau saham itu kan bagi hasil ya. Jadi kan, pada saat nanti perlu perusahaan perlu 300 juta, 30% sahamnya, terus kan nanti untung bagi hasil. Kayak koperasi kan bagi hasil kan. Betul. Loh, itu bebas riba. Bebas riba itu hak konstitusi. Oke. Menggugat OJK. Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Wah, saya tuntut. Waduh. Saya nggak peduli, saya nggak didukung siapapun. Demi jihadnya saya bilang saya maju. Gitu. OJK keder. Wah Pak, kalau udah pakai begini jangan Pak. Akhirnya keluar. Izinnya keluar. Udah, jangan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang izinnya sudah keluar dan OJK sekarang ramah sekali dengan kita karena ini orang kendel gini, orang bandel nih gitu ya. Karena saya bilang, Pak, tahun 2010 dulu gini, ngapunten sekali. Dulu itu umat Islam 85%. Tapi hanya menguasai 30% ekonomi. Betul. 15% atau anggap 20% non-muslim ini menguasai lebih dari 60%. Nah, tapi di 2010 muslim udah menguasai lebih dari 51%. Jadi pertama kali dalam sejarah muslim sudah 51%, tapi dari 85 kan yang sayang itu ya. Nah, di tahun 2010-2011 terjadi pergerakan yang namanya hijrah 1.0. Hijrah 1.0 itu menggunakan Wardah, semuanya ya mulai tumbuh gitu ya. Nah, di 2017-2018
tumbuhlah hijrah 2.0, yaitu income makanannya mau halal. Karena itu kalau kita ke Bali, makan itu cari yang punya musola, itu abnormal, punya musola, halal, sertifikat MUI dan sebagainya. Nah, bisnis halal itu tumbuh cepat sekali. 2017, 18, 19 naik cepat sekali. Nah, di 2019, 2020 inilah lompatan ketiga, namanya hijrah 3.0, di mana income-nya mau halal. Nah, di mana income halal tersebut? Taruh di bank kena bunga, benar nggak? Ya. Dengan berinvestasi di UKM, Ya. selesai UKM ketolong, dia bagi hasil lebih tinggi dari bunga bank. Nah, singkat cerita, Santara sudah berjalan. Alhamdulillah saat ini bisa dikatakan kami setiap bulan ada 10 perusahaan yang mendaftar. Terus bahkan di COVID ini pun UKM yang plus itu masih banyak yang saat ini pendana. Nah, terbukti dari apa? Saat ini ada 150.000 investor receh di Santara. 10.000 itu rata-rata naruh antara 10 juta sampai 50 juta. Jadi alhamdulillah di tempat kita ada 4,7 triliun, Pak Yai. Nah, yang kami butuhkan adalah UKM yang kecil-kecil. Jadi kita dari receh ke receh gitu. Saat ini, Pak Yai, kita udah siap. Oke. Jadi nanti kita punya, saya kasih tahu landing page-nya, di mana nanti teman-teman UKM bisa mendaftarkan dirinya untuk dijual. Karena dari sekali lagi, Santara bukan investor. Investornya adalah yang receh. Ya rakyat, ya ini ketemu kanan. Ya kita nggak ambil untung, kita cuma ambil fee aja. Pada saat ini udah laku 300 juta, kita ambil fee. Ya ininya lah yang investornya dan dan ada yang invest 200.000, ada tukang pijit, dia kalau habis mijit dapat 200.000 dia invest. Masya Allah. Itu investornya. Karena kan nggak bisa dagang, Pak Yai. Yang bisa dagang teman-teman kita tadi yang jatuh karena pinjaman bank, karena apapun. Tapi kalau dengan adanya ini kan solusi. Jadi Pak Yai, Gus Yusuf, saya nih nggak bisa berteori. Udah ada Santara. Ya monggo pakai Santara ini, dan kita mau bangun fokusnya di umat. Fokus saya adalah teman-teman kita yang ini kita bangun. Begitu informasinya. Sedikit itu Mas, mungkin bisa diterangkan Santara itu singkatan apa Mas ya? Nggak ada, Santara benar-benar Nusantara baru aja. Masya Allah. Saya kira soalnya di teman-teman FPB itu juga ada Santana, tapi Santana itu santri tangga bencana. Saya kira kalau Santara itu santri Nusantara gitu loh. Oke, Gus Yusuf. Ini Masya Allah Mas Maldiko, ini perlu ya kita lanjutkan secara konkret. Insya Allah nanti bisa kawan-kawan untuk merapat dengan Santani ini nanti seperti apa, kerjanya seperti apa. Sebab Masya Allah bangsa yang sekian besar ini mereka masih tolah ini harus pegang apa, pegang siapa, seperti apa dan sebagainya. Sekali lagi Mas Maldiko, masih banyak di sana sini orang kalau bicara tentang pangan ya, mereka ini adalah tujuannya adalah kepingin mendapatkan. Nah, padahal kita tidak ya. Bagaimana pangan bisa tersedia terhadap umat yang sekian besar ini. Betul. Bukan untuk berebut pangan gitu sama sekali. Jadi seperti itu. Jadi untuk itu Masya Allah, dari dengan pupuk tadi itu Insya Allah sebab kalau sekarang masih mengumpulkan karena ada yang dikumpulkan. Untuk jangka menengah kita perlu juga tanam, kita piara-piara. Untuk ke depan, kekurangan kita yang belasan juta ton per tahun dalam normal. Itu kan perlu ada solusi ya. Baik solusinya kita perlu ada pengganti beras atau beras buatan dari porang tadi yang kita buat semacam kalau di India ada beras basmati ya, ada beras basmati kan buatan seperti itu. Itu mungkin juga untuk Indonesia dan tidak kalah mungkin karena lahan kita masih sangat besar dan otomatis yang diperlukan nanti adalah yang pertama adalah bibit, nomor 2 adalah pupuk tadi itu ya, pupuk tadi itu. Setelah itu yang berikutnya adalah obat-obatan. Artinya hal seperti ini perlu kita bicarakan bersama dalam masa kesulitan sekarang ini sehingga nanti di saat ada kemudahan kita sudah langsung action. Ayatnya persis, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Selesai kita keluar dari krisis, Masya Allah kita langsung action.
pakai fa itu fansop segera. Baru wa ila rabbika farghab. Nah, kita akan bisa ke sana nanti itu. Itu Masya Allah, saya senang sekali. Ayo akan kita temu, Masya Allah. Dan seperti apa, konkretnya seperti apa, nanti untuk bersama-sama dengan si Santara nanti itu, Masya Allah. Ini konkret, ya ini konkret. Jadi kami di Forum Peduli Bangsa, Mardigo, perlu kami informasikan kami ada Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia. Yayasan? Ini Ketua Penguatan Peran Pesantren Indonesia. Penguatan peran. Memang salah satu, ya, ini kita buat ketika pada waktu itu ada orang non-muslim, nggak pernah santri, nggak pernah wudhu, ternyata buat Yayasan Peduli Pesantren. Nah, ini kan sangat menyinggung perasaan orang-orang pesantren gitu loh. Sehingga kita membuat, kita nggak boleh hanya mengkritisi, tapi kita membuat Yayasan Penguatan Peran Pesantren. Di antaranya yang akan kita kembalikan lagi bagaimana pesantren itu akan bisa menjadi lumbung-lumbung pangan. Nah, ketika pesantren sebagai lumbung pangan, sebagai sentral ekonomi, nah, ini nanti pesantren akan bermartabat. Pesantren akan mandiri, kiai akan bermartabat, tidak gampang diombang-ambingkan dengan situasi politik dan lain sebagainya. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah kita sepakatin, ketua umumnya itu Pak Marzuki Ali, mantan DPR RI, dan juga dibantu Pak Heri Trenggono, Abuya sendiri. Mungkin nanti Santara ini bisa disinergikan dengan pesantren. Kita ada 28.000 pesantren, yang jelas bagaimanapun juga, mau diakui nggak diakui, santri dan pesantren inilah yang mempunyai saham terbesar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Gitu loh. Nah, maka ini perlu dikembalikan lagi. Ilmu-ilmunya Mas Mardigo yang luar biasa ini, kalau dipakai sendiri atau hanya komunitas yang kecil, komunitasnya Mas Mardigo, ini kemanfaatnya kurang sempurna. Mungkin bisa disempurnakan dengan dimanfaatkan, ditularkan kepada para santri. Bersama-sama ini Mas Mardigo, kita sama-sama punya hutang ya dengan Rasulullah, punya hutang dengan para kiai, berhutang pada para pesantren. Ayo kita bersama-sama lah untuk membayar hutang ini kepada beliau ini untuk kita bersinergi bersama. Insya Allah di bawah naungan para kiai, para pesantren. Ayo kita bersama-sama secara konkret nanti. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan malam ini adalah malam berkah dan malam ini adalah untuk bangsa dan negara. Insya Allah. Amin. Jadi kami kasih loh Mas Mardigo yang seharusnya di malam 28 Ramadan ini panjenengan akan melonsing dinaran ya, dinaran program anti inflasi. Terus kemudian kita ganggu Mas, pokoknya tanggal 28 ngisi di Forum Peduli Bangsa. Ya, alhamdulillah karena panjenengan ini juga masih ada darah santri yang cukup kental, akhirnya nggak bisa nolak tadi itu kan. Betul. Mungkin ngapunten Mas, mungkin juga bisa disampaikan di sini Mas. Program apa lagi? Tadi kan program Santara sudah panjenengan sampaikan ya. Mungkin program dinaran apa yang juga nanti mungkin bisa didengar oleh para kiai, para tokoh, para profesor ini sehingga bisa bersinergi. Ya sedikit banyak launching kecil-kecilan lah sekarang ini di forum ini. Di Forum Peduli Bangsa kita juga ada SAPA itu. Jadi SAPA itu adalah santri akademisi, aktivis dan pengusaha. Nah, itu nanti disitulah kita akan bisa, disitulah yang kami maksudkan bersinergi. Bersinergi sebab kita tidak mungkin untuk orang per orang ya. Kita harus bersinergi bersama-sama dengan besarnya bangsa ini gitu Mas Mardigo. Ya, silakan. Ya, jadi hari ini di jam yang sama, jam 20.20 di hari kebangkitan ini kami menerbitkan yang namanya dinaran. Nah, ngapunten Pak Yai, saya mendahului untuk menceritakan apa itu dinaran. Jadi saya merasa teman-teman saat ini kalau mau lepas dari inflasi atau lepas dari riba, rupiahnya dibelikan emas, gitu ya.
misalnya Gus Yusuf punya uang 10 juta, beli emas sama saya kasih 11 gram emas, gitu ya. Nah, kemudian disimpan dengan harapan 5-6 bulan atau setahun naik, kalau butuh uang dijual, baru dibelanjakan, gitu kan. Nah, saya merasa harus ada solusi, gitu. Saya ngadep Bank Indonesia. Saya ingin emasnya yang 11 gram tadi, Gus Yusuf tadi, dititipi di saya. Jadi ijab kabulnya adalah beli emas, saya ambil rupiahnya, jenengan saya kasih emasnya, kemudian emasnya dititipi di saya, titip jual. Nah, di ATM-nya keluar 10 juta. Di ATM kita keluar 10 juta. Nah, dengan ATM tadi, jenengan bisa belanja di seluruh ATM, mau semua ambil tunai, atau mau beli di Indomaret, atau mau debit, dipotong gitu. Nanti kalau 10 juta belanjanya 1 juta, di balance sheet-nya kan jadi 9 juta. Nah, gramnya ikut turun. Gitu. Besoknya begitu harga emas naik lagi, total rekeningnya emas jadi 10 juta lagi. Paham ya? Karena emasnya kita ini, rupiah kita ini dulu nggak ada jaminan. Sekarang jenengan punya rupiah, ada emas yang setara. Nah, jadi hari ini kita luncurkan. Baru luncur 10 menit yang lalu di WhatsApp sudah 10.000 yang mendaftar. Masya Allah. Karena seperti tadi rupanya orang-orang kita, umat Islam itu yang di dalam, yang getem-getem, yang tidak percaya sama bank lagi. Karena bank apapun itu, kalaupun kita taruh ATM, pasti ada tersentuh riba. Langsung atau tidak langsung. Sementara kita kan begitu beli masuk ada emas yang setara, langsung emasnya berkurang. Jadi keluarnya emas tadi, keluarnya hanya lewat ATM. Dan ATM ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi sudah GPN. Nah, nama aplikasinya namanya Dinaran. Dinaran. Underlying-nya emas. Kebetulan kita punya tambang emas dan emasnya cukup untuk dimanfaatkan. Dengan demikian kita mengklaim ya bahwa rupiah Anda di Dinaran ini punya underlying emas, sehingga bebas inflasi dan bebas riba. Nah, kami harap jadi ini adalah kontribusi buat agama kita tadi, bahwa income-nya mau halal dan syariah, berbagi dengan saudara kita sesama UKM uangnya. Rupiahnya pada saat transaksi menggunakan dinaran itu ngapunten ini kecil, tapi kalau semua menjadi kegerakan ekonomi, insya Allah barokah ini bangsa. Amin. Mas Madigo, coba saya ingin tahu, sebab ini di bawah kita ini kan jutaan manusia kan ya. Gimana daya sekuritasnya memprotek daripada gerakan ini? Tidak ada kira-kira kerawanan ya daripada intervensi. Kita harus bermitra dengan bank. Jadi bermitra. Apa yang bermitra? Emasnya kami titipkan di Bank Artagraha. Emasnya. Jadi Bank Artagraha adalah kastodian namanya, dalam bahasa ekonomi namanya kastodian, karena dia kita titip emasnya. Nah, saya sengaja memilih Artagraha karena ternyata ya saya baru tahu bahwa dunia di Indonesia itu dikendalikan oleh Visa sama Mastercard. GPN itu punya Bank Indonesia digencet terus sama Visa dan Mastercard di seluruh dunia. Saya ini NKRI garis lurus. Saya harus pakai produk Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman Bank Indonesia tuh takut sama Artagraha. Jadi kita pakai macannya Artagraha. Hanya untuk nitip emasnya. Gitu ya. Jadi bukan rupiahnya. Betul. Emasnya, karena yang berbahaya itu emasnya. Karena rupiahnya di ATM. Ya, betul. Bukan kita yang megang. Nah,
Jadi sistem kita bekerja sama secara teknologi dengan Artagraha dan Bank Indonesia, lalu keluarlah logo GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Jadi ini adalah banking system, tapi bukan dari dunia bank. Jadi kita bukan bank. Jadi non-bank system. Ini baru pertama di dunia. Masya Allah. Jadi OJK sama sekali tidak masuk. Nah, OJK itu untuk investasi. Kalau Bank Indonesia untuk pembayaran. Kan ini ijab kabulnya jual beli. Bukan investasi. Ijab kabulnya jual beli. Jadi dua Bank Indonesia. Izin. Oke. Alhamdulillah. Ini Sof ya, ini bukan hanya menarik ya, bukan hanya serem gitu. Tapi ini real ya, ini semuanya real dan perlu segera untuk kita follow up. Dari bagaimana kita segera untuk akan bisa merapat ya, segera untuk dan ini adalah solusi-solusi terutama adalah tentang dari pivot yang kita tidak terlalu besar, kita ambil Masya Allah ini dari bahan pupuknya saja itu sudah luar biasa, itu sudah apalagi dengan yang lain-lain ya. Semen Gresik. Betul, semen Gresik itu butuh asam sulfat. Luar biasa. Dan kami alhamdulillah di Forum Peduli Bangsa ini juga sudah ada tiga produsen pupuk, dan karena sekarang kelangkaan daripada pupuk kimia sekarang di Maldigo, jadi berpusat ada di Masya Allah di Jawa Timur juga di kawan-kawan kita sekarang ini sedang itu, dan Insya Allah nanti dengan bersama kita nanti Insya Allah bangsa akan bisa terjawab, rintihannya akan bisa terjawab Insya Allah nanti. Amin. Saya semangat sih. Buya benar-benar membuat saya terinspirasi. Saya pikir saya bekerja sendirian. Oh jangan. Berjuta-juta yang di belakang kita ini. Mas Mardigo, mohon maaf ya. Jadi karena di dalam Zoom ini sangat terbatas orangnya. Tadi para profesor, para tokoh-tokoh itu banyak yang mau masuk gitu kan. Tapi karena sudah full, akhirnya beliau-beliau ini masuknya lewat YouTube dan Facebook. Sehingga beliau mau langsung berdiskusi ini tidak bisa. Ini tadi banyak yang WA sama saya, padahal beliau-beliau itu sangat merindukan bisa berdiskusi langsung dengan program-program panjenengan yang sangat pro kepada UMKM dan khususnya kepada orang-orang kecil lah gitu kan, dan umat Islam, keberpihakan kepada umat Islam itu yang luar biasa. Maka tadi usulnya dari para kiai, para profesor ini, yang ini kan karena tadi Mas yang masuk ya dari Keaneman, dari Mahaputra dan lain sebagainya. Ini usul dari para profesor-profesor yang ada. Beliau ini kepingin nanti minta waktu khusus, Mas. Dari Kasempuhan Forum Peduli Bangsa ini ada Profesor Imam Suprayogo, Profesor Mukhtasar, Profesor Dari Rosyid, Profesor Muhammad Nuh. Ini nggak bisa masuk semua tadi karena sudah full memang. Terus kemudian ada dari para pengusaha di ICMI, di Kadin dan lain sebagainya. Ini kepingin khusus nanti berbicara terkait dengan program-program untuk bisa bersinergi tadi. Bisa bertemu hati. Kira-kira bersedia apa buatan Mas? Katanya. Amin insya Allah untuk umati analaha. Masya Allah. Kalau gitu nanti mungkin setelah hari raya, setelah Lebaran, Syawalan udah lewat ya. Tapi tidak banyak orang seperti ini. Mungkin maksimal 30 orang, tapi betul-betul memang para tokoh-tokoh yang punya umat di bawahnya ini. Beliau sekarang ini sedang mengikuti tapi melalui Facebook itu kan nggak bisa usul. Akhirnya pada WA sama saya seperti itu, Mas, gitulah. Siap. Ada tambahan, Mas? Mungkin, Mas? Cukup. Insya Allah hari ini saya merasa barokah sekali bertemu dengan ahli-ahli yang surga dan ilmu. Saya nggak ada yang saya bisa syukuri, ini Ramadan luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah masa kita bersama-sama berjamaah gandengan tangan. Amin. Kita udah bisa berdaulat, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, nggak bergantung sama siapapun, tapi bergantung sama Allah dan umat gitu ya. Amin, itu aja dari saya. Ya, termasuk yang di belakang ini ada banyak dari masyayikh, dewan
dari Kiai Sidogiri Mas, termasuk pandego-pandegonya BMT Sidogiri juga ikut hadir di sini ini tadi. Ya, insya Allah. Memang nggak bisa langsung berkomunikasi, ya itulah makanya beliau-beliau nanti minta khusus nggak banyak orang seperti ini, tapi kita berbicara langsung strategi bagaimana khususnya dalam keadaan negeri yang seperti ini itu kita nggak boleh menunggu siapa-siapa. Ya kita harus bangkit. Ini mendesak lah ya, jadi lebih cepat lebih bagus ya, lebih cepat lebih bagus ini segera. Nanti mungkin kami melalui juga mengajak Amir Zuhair Salim itu juga bagian dari Forum Peduli Bangsa, Mas Mardigo, biar nanti lebih intens juga. Insya Allah kita agendakan Ba'dal Id, ngaten nggih. Nggih, Pak. Mungkin ada closing statement dari panjenengan? Cukup. Itu aja. Cukup, Amin. Dari kita Abu tunggu doanya aja saya. Nah, cukup lah, cukup. Doa cukup, kalau ada ya dah le. Kalau tingali ya dah masih siap napa sudah sudah kalau tingali rumiyin sudah ya dah hadir Profesor Daniel Rashid. Ketinggalan ini Yedah niku Bi sudah tidak bersama beliau karena kesehatan juga nggih. Oh ya. Tapi tadi cukup alhamdulillah beliau cukup senang bisa langsung mendengar suara langsung dari Mas Mardigo, ini luar biasa. Nah, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Abu Yaki Haji Mahfuz Syobari. Tapi sebelum itu saya sebagai dari mulai awal hingga akhir, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa alamin. Allahumma yassir lana wa ahsin alaina wa hdina wa ya Allah. Ij'al hadhihi al-lailah ya Allah al-ijtima' al-nafi' al-mubarak ya Allah. توفيقك يا الله هدايتك يا الله عنايتك يا الله معنا يا الله في هذا الاجتماع يا الله وسلم وجميع أسرتنا وجميع أسرة المسلمين في أي بلدان يا الله سلمنا وإياهم يا الله من pandemi ما شاء الله pandemi ya Allah corona ما شاء الله سلمنا وإياهم يا الله من تلك البلاء والوباء والفحشاء يا الله والزلازل والجبابير ما شاء الله والدجاجل يا الله وجميع الخصومة والاختلافات ما شاء الله والبلايا والمحن ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع الدنيا عامة وجميع أسرتنا يا الله وأسر المشاركين في هذا الاجتماع يا الله خاصة وجميع سائر المسلمين عامة سلمنا وإياهم يا الله سلم خصوصا في هذه الليلة يا الله ليلة من 10 الأواخر من شهر الرحمن شهر القرآن يا الله شرع من أعتقنا الله من نيرانك يا الله وحسن مقاصدنا يا الله مع مقاصد الأمة يا الله يا اللهم اكفنا وإياهم اكفنا وإياهم يا الله من كل الأشرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله mudah-mudahan panjang umur. Masya Allah, Mas Mardigo. Amin. Untuk bangsa dan negara ini aset yang luar biasa, Insya Allah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu nanti secara fisik. Setelah corona kita tunggu di Pacet, Mas. Amin. Insya Allah. Ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus deh. Santara.